Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Kesempatan untuk meningkatkan ibadah dan memperbaiki diri. Kita sebagai orang tua, yaitu kita berupaya mempersiapkan warga kita untuk menyambut bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk full beribadah selama bulan Ramadan ini. Doanya para ulama, Allahumma dari bulan Rajab kemarin sampai sekarang ini bulan Sa'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kepada kami yaitu bulan Ramadan. Ini adalah doanya para ulama, bukan hadisnya. Dan mereka berupaya memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan tersebut. Nah memang bulan Ramadan adalah bulan penyucian jiwa. Kita berupaya untuk fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Lalu apa yang kita perlu persiapkan menjelang bulan Ramadan ini? Pertama ialah persiapan mental dan spiritual, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bulan Ramadan, membina niat yang ikhlas. Kita harus belajar tentang tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Minimal kita sempatkan sekali saja membaca itu, agar benar niat kita itu, agar tahu ilmunya. Ketika kita mengatakan ikhlas, berniat, maka tujuannya ialah hanya kepada Allah, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saat yang bersamaan menafikan segala bentuk kesyirikan yang hampir saat ini kebanyakan orang nggak sadar dia melakukan kesyirikan tersebut. Maka di sini pentingnya Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa persiapan itu? Jadi banyak, mohon maaf ini kebanyakan atau sebagian lah, bukan kebanyakan. Sekarang banyak orang yang sadar malah mempersiapkan mengunjungi makam-makam. Nggak ada pentingnya sebenarnya. Nyekar, baik itu di awal bulan Ramadan atau di akhir bulannya atau menjelang bulan Ramadan. Ini nggak ada ketentuan dari agama kita untuk mengunjungi pada hari-hari tertentu. Ini nggak ada sama sekali. Mengkhususkan di akhir Sa'ban atau di akhir Ramadan berkunjung ke
makam-makam, nggak ada sama sekali. Ini karena itulah ya pentingnya kita ya mempersiapkan ya mental dan spiritual kita agar kita mengerjakan ini sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena dua hal ya ibadah itu diterima ya, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ibadah tersebut. Yang kedua, sesuai dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan ziarah kuburan itu di akhir Sa'ban atau bahkan ya beliau punya waktu ya kapan saja. Ya ketika mulai futur, lemah semangat dalam beribadah, beliau langsung ya itu mengingat kematian dengan mendatangi makam ya keluarganya atau di Baqi itu. Yaitu mengingatkan akan kematian. Ini yang kemudian membuat kita semangat untuk menanam amal. Ya, menanam amal itu kapan saja futur. Makanya alhamdulillah kalau antum punya semangat setiap ada kematian dari keluarga kita, tetangga kita atau sahabat-sahabat kita yang meninggal, kita berupaya itu ya, untuk takziah ya, menghibur yang keluarga yang ditinggalkan ini ya, atau kemudian ya mengurus jenazahnya, baik itu memandikan, kemudian mengafaninya, menyolatinya, sampai kemudian menguburkannya. Ini yang sangat ya, jarang dan banyak terlewat di antara kita. Disitulah kemudian tujuannya adalah yaitu mengingat akan kematian. Ya, jadi bukan ya hari-hari tertentu ini. Makanya kita perlu persiapan mental dan spiritual. Insya Allah kita akan bahas tersendiri untuk itu. Kemudian persiapan fisik ya. Ketika kita ya, akan menghususkan berkhalawat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah taqarrub ilallah ya. Itu menjaga kesehatan ya kita ini agar kuat menjalani ibadah puasa, mengatur pola makan kita, pola aktivitas kita, dan pola tidur kita. Ya, kita harus atur dengan baik. Ya, agar kita sehat, kita minta nih. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita ini dijaga ya tubuh kita ini. Ya, makanya jangan lupa kita ya berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sa'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sehat menjadi sakit. Ya, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari bencana yang datang tiba-tiba. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari segala murka-Mu. Maka teman-teman sekalian yang Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting ya kita menjaga fisik kita ini. Ya, fisik kita ini barangkali juga dengan olahraga, minimal jalan. Minimal tuh jalan ya berapa ribu langkah lah. Ya, atau 15 menit itu adalah ada 6.000 langkah. Antum kalau berjalan ke masjid dari rumah, insya Allah itu ya 5 menit, 10 menit sampai ke masjid, atau yang jauh dari 15 menit itu sudah ya 6.000 langkah, dan ini menguatkan fisik kita. Yang menguatkan fisik kita agar kita
ya punya persiapan untuk beribadah nantinya. Kemudian ya ikhwah sekalian rahimakumullah, ya yang tidak kalah penting adalah amalan-amalan utama ya di bulan Ramadan. Ya, amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama dan yang paling utama tentunya adalah puasa. Ya, pentingnya puasa pertama karena dia adalah bagian daripada rukun Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari sisi kesehatan. Ya. Dari sisi kesehatan dan spiritual kita. Yaitu di dalam tubuh kita ini. Organ tubuh kita ini ibaratnya mesin yang terus bekerja, yang terus kemudian punya aktivitas. Ya, mesin saja, kalau terus kita pakai dia akan panas, ya, dan mungkin kemudian dia akan rusak. Ya, maka tubuh kita ini juga kalau kita terus kita gunakan, tidak melakukan ibadah puasa, apalagi kita mungkin orang yang paling tidak kuat puasa. Ya, padahal Allah dan Rasulnya memberikan syariatnya, yaitu ketetapan ya adanya puasa sunnah. Ya, puasa sunnah ini. Itu misalnya setiap bulan 3 hari itu Ayyamul Bid, ya, di 13, 14, 15 di setiap bulan-bulan Hijri. Atau kalau seandainya tidak sanggup yang berurutan seperti itu boleh, pokoknya 3 hari dalam sebulan untuk meniatkan saja. Kalau sudah sanggup barangkali puasa Senin dan Kamis 8 hari 1 bulan. Atau ada yang lebih sanggup lagi, orang yang memang biasa puasa, yaitu 15 hari dalam sebulan. Puasanya Nabi Daud selang-seling sehari. Nah, kalau seandainya kita sudah terbiasa itu, insya Allah memasuki bulan Ramadan tersebut, ya akan gampang, akan mudah, tidak kaget lagi. Karena kita sudah biasa di bulan sebelumnya, bulan sekarang ini. Kemudian teman-teman sekalian rahimakumullah, di samping tadi puasa tersebut, ya, itu ada ibadah yang memang khusus hanya terjadi di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Ya, ini harus punya semangat kita, karena satu-satunya bulan yang barangkali kita akan sholat penuh ya dalam ya sebulan tersebut, tapi setiap hari itu adalah ya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini sholat lail yang ada di bulan Ramadan, namanya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Dan boleh dilakukan di awal malam, yaitu biasa kita pada Isya. Dan sunnahnya dilakukan dengan berjamaah. Ya, karena memang Rasulullah SAW ketika pertama kali diwajibkannya puasa Ramadan, itu di hari pertama Rasulullah SAW, ya, setelah sholat Isya, ya, kemudian ya ngobrol barangkali beberapa saat, lalu sholat tarawih. Ya, kemudian para sahabat ikut berjamaah di belakangnya. Ya, di belakangnya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, sholat tarawih ya boleh dilakukan dengan berjamaah. Nah, ini sudah lazim, sudah biasa kita temui. Cuma barangkali yang jarang kita ketahui adalah dalilnya. Dalil sudah ada di masa Rasulullah SAW. Cuma selang-seling waktu itu Rasulullah, Rasulullah SAW, yaitu sholat berjamaah, kemudian ya, kemudian sholat tarawih, 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 kemudian sho
tidak hadir ke masjid ya ketika ditunggu oleh para sahabat ini. Ya, kemudian besoknya lagi hadir lagi. Kemudian tidak hadir lagi. Kemudian hari kelima Rasulullah SAW mengatakan, ya, kenapa aku lakukan ini? Karena aku khawatir sholat tarawih ini ya diwajibkan kepada kalian berjamaah, padahal ini adalah hukumnya sunnah. Ya, itu sunnah. Ya, namun nanti kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam ya, untuk dikerjakan sholat tarawih itu berjamaah dengan satu imam. Ya, jadi bukan kemudian rami dulu, karena memang sebelumnya rami dalam satu masjid itu ada beberapa imam. Nah, ini kemudian dilakukan oleh zaman Umar, yang ditetapkan untuk kemudian berjamaah di awal malam, setelah sholat isya. Ya, sholat isya ini. Ibu sekalian, barangkali ada yang masih bolong-bolong. Kita lihat tahun yang lalu ada enggak ya salat tarawih kita itu bolong-bolong. Mungkin karena safar sebabnya. Ini barangkali tidak ada masalah ini karena safar. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak meninggalkan witir. Jadi kalau safar witirnya jangan ditinggalkan. Ya, apalagi mukim ya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan witir. Jadi ya, safar pun berupaya Rasulullah SAW untuk melakukan sholat witirnya. Tapi sholat lainnya boleh ditinggalkan. Ini yang boleh ditinggalkan kalau dalam keadaan safar. Tapi sayangnya kebanyakan orang itu malah justru bolongnya bukan karena safar, dalam keadaan mukim. Karena beranggapan kan cuma sholat sunnah. Sholat sunnah. Padahal iwas kalian, mungkin ya, hampir sepanjang tahun memang sholat lail kalau dikerjakan sendiri berat rasanya. Maka kenapa sholat tarawih itu disyariatkan untuk berjamaah? Karena dengan sholat berjamaah itu teman-teman sekalian itu meringankan. Makanya apa? Jangan ditinggalkan sholat tarawih ini. Masa dari tahun ke tahun kita tidak pernah full ya sholat tarawih kita. Ya, maka berusahalah tahun ini insya Allah kita akan ya sholat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Cobanya tidak akan kurang itu. Kalau 11 rakaatnya 11 ya. Bukan yang 21 atau 23. 11 rakaat saja kita melakukan sholat tarawih di di masjid, dan itu terasa ringan. Berarti apa? 11 kali ya kali 30 ya 30 ya, karena ketika ada 30 hari itu kan menjadi apa? 330 rakaat. 330 rakaat. Tidak bisa kita lakukan itu setiap hari di bulan atau di luar bulan Ramadan. Tidak bisa. Jadi makanya apa? Peluang untuk kesempatan ini jangan dilewatkan. Maka kita perlu azam dan bertekad akan melakukan sholat tarawih ya sepanjang bulan Ramadan yang akan datang ini. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Quran serta memahaminya. Misal kita sebelum subuh sambil nunggu di masjid kita baca Quran. Nanti ya setelah sholat subuh, setelah dzikir pagi, kita membaca Al-Quran. Bisa 1 juz 1 kali duduk, ya. Yang boleh ini 1 juz juga dipecah-pecah dia. Ya 5 waktu. Karena 1 juz itu kurang lebih 20 halaman.
20 halaman ya mushaf ya Utsman Toha atau mushaf Utsmani yang ditulis oleh beliau itu rata-rata 20 halaman. Jadi kalau seandainya dibagi 5 waktu, maka apa? Berarti 4 halaman. Ya, 4 halaman kita siapkan, luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Yang mana pahalanya sangat besar membaca Al-Quran ini. Itu sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu setiap huruf itu dihitung, dikalikan 10. Ya. Dikalikan 10. Ya, bukan setiap kata, apalagi kalimat. Nah, setiap huruf. Ya. Akan dikalikan 10 ya kali lipat. Bayangkan saja kalau seandainya ada 30-an ribu ayat ya Al-Quran ini, itu berapa ya pahala yang bakal kita dapat ya. Nah, ini diantara ya keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan ya. Maka jangan sia-siakan teman-teman sekalian ini. Berikutnya ialah menyiapkan sedekah dan zakat kita. Nah, ibu sekalian, bapak dan ibu, wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita beranggapan bulan Ramadan itu hanya zakat fitrah saja. Ya. Dan itu pun hanya di akhir ya Ramadan. Zakat fitrah memang sunnah yang paling kuat adalah di akhir Ramadan. Ya kita keluarkan. Tapi sebenarnya ada sedekah. Ada zakat barangkali yang kalau antumnya sudah mencapai nisab yang 85 gram emas, kurang lebih 120 juta. Itu hitung sendiri itu hartanya. Ya. Maka sudah ada kewajiban zakat. Ya. Zakat itu maknanya, makna aslinya adalah ya atau secara etimologinya yaitu an-numu ya wa tahara, yaitu yang pertama yang taharanya untuk mensucikan diri kita, untuk mensucikan diri kita dari perbuatan sia-sia macam-macam lah. Ya nanti insya Allah nanti ada yang ya lebih khusus lagi kita sampaikan ini. Ini waktunya di bulan Ramadan. Zakat itu adalah kunci ya dari ibadah harta kita, yang mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimampukan untuk berzakat. Ya, dimampukan untuk berzakat. Karena orang mampu berzakat pasti duitnya lebih. Dan Allah akan memudahkan rezekinya. Tapi kalau belum mampu, ya itu siapkan dengan sedekah kita. Misalnya ke masjid, kita sudah siapkan untuk kita celengi di masjid. Untuk beri kita orang di jalan, barangkali orang minta-minta di jalan. Sudah kita harus agendakan untuk itu, sedekah dan zakat. Kemudian berikutnya ialah membangun kebiasaan baik dalam keluarga. Itu mengajarkan nilai-nilai Islam, menanamkan nilai-nilai kesabaran. Ya, sabar ketika menunggu barangkali ibu kita, istri kita, atau saudari kita, membantu kita menyiapkan untuk buka puasanya, menyiapkan untuk sahurnya. Itu kita sabar tuh. Sambil nunggu kadang-kadang di dapur, itu sabar tuh. Ya. Orang yang berpuasa dilatih untuk kesabarannya. Lalu yang tidak kalah penting ialah kejujuran. Jujur tuh. Karena memang ini ibadah adalah rahasia kita dengan Allah saja. Hanya Allah dan kita saja yang tahu.
apakah kita puasa atau tidak nih. Nah, itu ditanamkan kejujuran. Makanya apa? Bapak dan Ibu persiapkan anak-anak kita yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Ya, biasanya sudah TK biasanya. Anak kita udah TK, kalau udah bisa membedakan itu. Nah, maka apa? Diajarkan dia ibadah puasa nanti ini. Ya. Agar ya mereka pun senang. Anak kita tuh senang melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah, ini apa namanya, dengan anak kita. Barangkali ada tetangga kita, sahabat anak kita yang tidak puasa. Maka apa? Kita perlu nasihati pada anaknya dan datangi orang tuanya. Ya, anakmu ini loh sudah sanggup puasa. Kenapa tidak puasa? Nah, saya sudah, alhamdulillah sudah kita biasakan untuk puasa. Nah, ini kita saling mengingatkan satu sama lain, baik itu di dalam keluarga kita, yaitu tentang kejujuran, ya, bagaimana Allah tidak mengawasinya umat Islam ini, ya, maksudnya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita, ya, mengawasi ibadah-ibadah kita ini, ya Allah yang maha gaib ini yang tidak terlihat. Maka dimunculkan ya kesadaran, ya, dan kejujuran di dalam ya diri kita ini. Kemudian ya, Bapak dan Ibu wali murid anak mas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa zikir, ya, baik itu zikir ya sehari-hari kita pada sholat misalnya, alhamdulillah kita sudah terbiasa mudah-mudahan, tapi juga ada zikir dan doa di waktu pagi dan petang, atau bahkan juga di waktu sahur, ya, di waktu sahur kita berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena orang yang beriman, ya, Allah katakan mereka punya kebiasaan mengingat Allah di waktu sahur, di sepertiga malam, ya. Zikir misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini kita baca 100 kali. Kemudian subhanallah kita baca 100 kali. Istighfar kita baca 100 kali. Ya. Dan kita punya catatan itu. Apa ya zikir yang kita sudah menjadi rutinitas kita itu jangan sampai hilang di bulan Ramadan ini. Kemudian juga barangkali ada yang umroh, ya, di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan ini umroh di bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Maka kalau kita punya tabungan ya haji, ya, tabungan umroh di bulan Ramadan ini sangat-sangat dianjurkan. Memang agak berat Bapak dan Ibu, tapi kalau seandainya kita dari awal kita persiapkan ya untuk umroh di bulan Ramadan yang memang rata-rata di atas 30 jutaan, ini 30 jutaan, ya, ini yang paling barangkali berat. Makanya kenapa Rasulullah SAW, dan siapa yang umroh di bulan Ramadan pahalanya sama haji bersamaku, ya, haji bersamaku. Nah, ini ya juga bagian daripada ibadah, ya. Ya, kalau kita menyisihkan
dari rezeki kita yang kita dapat itu gampangnya apa 10 ya 10% untuk amal ya, ibadah harta kita, 20% untuk investasi hari tua kita, 30% itu untuk ya bayar hutang. Ya. Kalau itu ada hutang, ya, baru 40% dari penghasilan kita itu untuk kebutuhan sehari-hari kita. Alhamdulillah kalau tidak ada hutang bisa yang naik ke kebutuhan sehari-hari atau bisa kemudian ya masuk amal ibadah harta kita dan juga amalan-amalan di bulan Ramadan, ya, amalan sedekah kita ya, yaitu itu ibadah harta. Tapi tadi kembali ya kita ke ibadah umroh, maka itu ya nggak bisa orang melakukan ibadah umroh kecuali dengan menabung. Ya maka tekadkan misalnya dari sekarang ini 3 tahun yang akan datang saya mau umroh di bulan Ramadan dari sekarang. Ya kayak sekarang insya Allah seperti itu. Saya pernah bertemu dengan jamaah di bulan Ramadan ya, di Masjidil Haram. Saya ingat betul namanya Pak Sumina, karena saya ingat dia orang Jawa Tengah, dan saya ingat Minanya, Sumina nama beliau. Beliau berangkat sama istrinya, udah sepuh nih ya. Saya Pak, ya Pak, dari mana Pak? Saya dari Semarang. Saya bilang, berapa lama Bapak umroh nih? Sebulan penuh Dek. Ya. Oh sebulan penuh, iya. Ya. Bapak ini kerjanya apa? Saya serabutan. Kalau ada sawah teman saya digarap, saya ikut. Ya, garap sawah. Ya, kalau enggak, ya saya cari pekerjaan. Ya, pekerjaan apa saja. Entah itu nukangi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Dek, ini sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Ya, mesti saya ada agenda untuk umroh di bulan Ramadan. Memangnya biaya umroh Bapak sekarang berapa? Waktu itu disebutkan angka 52 juta. Ya, sebulan untuk ibadah umroh sebulan. Jadi Masya Allah ya sekalian, kalau kita punya agenda ibadah umroh di bulan Ramadan, ini Masya Allah ya, kita punya puncaknya daripada ya ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Kemudian ikhwan sekalian rahimakumullah, ini kegiatan juga di bulan Ramadan, jangan lupa ini, yaitu makan dan sahur bersama, buka bersama, baik itu dengan keluarga, ya, komunitas kita di masjid, ya, karena inilah kesempatan kita bersilaturahim, ya, kita berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita yang mana ya akan tumbuh kasih sayang, ya, akan tumbuh ukhuwah yang erat, dan akan tumbuh ya keluarga yang sehat, ya, ukhuwah yang erat di antara ini. Kemudian negara kita akan menjadi kuat, ya, menjadi kuat, ya. Ini ya sekalian dengan ibadah-ibadah yang kemudian kita lakukan, nanti kita persiapkan di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang Allah berikan ya kepada hamba-hambanya. Barangkali kesempatan ini sudah nggak ada lagi bagi keluarga kita, barangkali yang sudah meninggal, sahabat-sahabat kita sudah meninggal ada. Ya, nah kita ini jangan sia-siakan itu.
bagi rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan. Ya, yang mana ya ini nggak dimiliki oleh orang lain. Ya, Allah berikan kepada kita karena kasih sayangnya. Ya, jadi jangan ya hilangkan kesempatan itu. Lalu yang terakhir ya, menanamkan atau membangun ya kebiasaan anak di dalam menyambut ya Ramadan ini ya. Itu apa di antaranya? Ya, di antaranya ialah ya sekalian ya, menyiapkan iftar atau bahasa keseharian kita adalah takjil. Ya, ini akan muncul empati dan sosial dari ya anak-anak kita, karena setelah lapar kita ya, kita merasakan ya betapa beratnya teman-teman kita yang kurang beruntung ya, dia lapar mungkin hampir sepanjang hari ya, sepanjang tahun, sepanjang hari itu dia lapar ya. Dan ini muncul ya, ketika kita melakukan ibadah puasa, muncul rasa empati kita, sehingga kemudian kita berupaya untuk menyiapkan makanan. Kita bagi-bagi, entah itu kita kirim ke masjid-masjid atau kita membaginya di jalan-jalan. Allah ya, beberapa tahun belakangan ini udah banyak deram ini. Yang aneh, ada sebagian non-muslim juga ikut-ikutan. Ini kita ya bangga dengan ajaran agama kita. Ya kan, non-muslim pun ya, ingin juga dia menikmati ya berbagi itu. Yang terutama di bulan Ramadan ini. Jadi ya mudah-mudahan seluruh amalan yang tadi kita bahas, agenda-agendanya itu ya kita tulis ya, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan jika kita berupaya dan berusaha ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah lancarkan rezeki kita. Demikian barangkali Bapak dan Ibu ya, kita akhiri ya madrasah orang tua kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.